warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Anggoro, NPM 2016-4357909, mahasiswa S1 Unindra, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan aplikasi yang saya buat untuk menemukan skripsi S1 saya, yaitu dengan judul Sistem Kaji Cepat Kejadian Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Java Notebooks. Nah, di sini di layar monitor sudah ada aplikasinya, yaitu aplikasi kaji cepat. Bentuknya jar dan sudah dikompil dari sebelumnya. Langsung kita open saja. Form yang pertama setelah kita mengklik aplikasi yang ada tadi, aplikasi kaji cepat .jar tersebut, akan muncul form login. Form login ini terdiri dari username dan password. Ada dua tipe ID user yang dipakai di login ini, yaitu admin dan petugas. Untuk admin tentu saja dia bisa mengontrol semuanya, dan untuk petugas hanya menginput beberapa data-data yang diset oleh admin. Langsung saja kita coba untuk login dari aplikasi ini. Kita masukkan username admin, kemudian kita masukkan password, kemudian kita login. Coba kita logout dulu untuk membedakan fitur-fitur yang ada di user petugas. Kita login menggunakan user petugas, kemudian kita masukkan password. Nah, di petugas ini hanya bisa melakukan input data pengungsi, data transaksi, yaitu data bencana kebakaran, data kebutuhan dasar, dan form exit dan logout. Kita logout kembali, kita akan menggunakan user admin untuk menemukan sistem informasi kaji cepat ini. Kita masukkan login kembali, kemudian kita pencet login. Nah, yang pertama pada saat kaji cepat kita harus menginput data user petugas yang akan dikirim ke lokasi bencana. Ini tentu saja harus ada persetujuan dari pimpinan untuk menginput data user ini. Admin bisa melakukan penambahan user berdasarkan form yang telah di ACC oleh pimpinan. Misal kita akan membuat user baru untuk petugas yang bernama Andi. Kita masukkan ID pengguna dulu, yaitu ini primary key-nya. Kemudian kita masukkan username-nya, misalnya Andi, nama petugasnya. Usahakan dengan huruf besar. Kemudian masukkan password. Kita pilih hak aksesnya, yaitu petugas. Kita simpan. Nah, misalnya terjadi kesalahan, kita bisa mengubah user Andi tersebut. Misalnya namanya sebenarnya Andi. Kita bisa ubah. Nah, data berubah otomatis sendiri. Misalnya kita setelah kaji cepat tidak digunakan lagi, petugas itu tidak melakukan kaji cepat lagi, kita bisa hapus user Andi. Nah, seperti ini untuk pengolahan data user. Lalu pada saat kaji cepat kita harus menginput data bencana kebakaran terlebih dahulu. Ketika ada bencana yang dilaporkan masyarakat atau dari media sosial atau dari telepon 112, maka petugas BPD Provinsi DKI Jakarta akan ke lokasi untuk melakukan kaji cepat. Nah, pada proses kaji cepat ini ada tiga komponen atau ada tiga data yang harus diinput. Yang pertama data bencana kebakaran, yang kedua data kebutuhan dasar pengungsi, dan kemudian data pengungsi itu sendiri. Yang pertama kita akan menginput data bencana. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menginput data bencana kebakaran. Data ini digunakan untuk memasukkan data kejadian kebakaran, yaitu berupa di bencana, waktu awal kejadian, selesai pemadaman, lokasi kejadian, dan penanganan yang dilakukan pada saat kejadian bencana. Langkah pertama kita harus menginput ID bencana itu sendiri. Kita urutkan di sini ID bencana yang sudah ada, yaitu ID B1. Kita masukkan.
uh, untuk bencana kebakaran berikutnya yaitu ID kedua. Misalnya kejadian bencana yang terjadi saat ini tanggal 28 terjadi pada jam 8 malam, kemudian proses pemadamannya oleh Dinas Pemadam Kebakaran selesai pada jam 20.30. Lokasi kebakaran yang didapat data yaitu di Jalan Kebon Sirih nomor 1, Kelurahan Kebon Sirih. Kita masukkan kelurahan, kemudian kita masukkan kecamatan Menteng, dan kota Jakarta Pusat. Terdampaknya berapa? Misalnya diperoleh data 30, kita masukkan 30 rumah tinggal, kemudian ada korban jiwa atau tidak. Misalnya tidak ada, kita tulis 0, misalnya ada, kita tulis 1 orang. Kita misalkan ada 1 orang. Kemudian objek kejadian yang terjadi di Jalan Kebon Sirih nomor 1 ini apa? Setelah didapat data, kita masukkan rumah tinggal, kemudian pemadam kebakaran yang diluncurkan untuk menangani proses pemadaman yaitu berapa unit, kita masukkan 10 unit, dapat data 10 unit, misalnya satu PMI diperoleh data 1 unit, AGD Dinas Kesehatan 1 unit, Dinas Perhubungan 1 unit, Tagana 1 unit, BPD DKI 1 unit, Satpol PP 1 unit, Polsek 1 unit, kemudian Koramil 1 unit. Kemudian penjauh dari kebakaran itu kita bisa pilih dari consulting atau lilin atau sampah atau lain-lain. Kita pilih koordinator listrik. Kemudian kita masukkan jumlah pengungsi yang telah didata oleh petugas. Misalnya jumlah kakaknya diperoleh 30 kakak, kemudian jumlah jiwanya. Biasanya dalam normalnya 1 kakak ada 4 orang. Nah, misalnya kita diperoleh jumlah jiwanya 90 orang. Atau misalnya 120 orang. Kita klik save. Nah, data berhasil di save, kemudian kita bisa melihat apa yang kita input tadi. Misalnya kita edit, misalnya ternyata Jalan Kebon Sirihnya nomor 2, kita bisa edit, kemudian kita pilih edit. Nah, di sini akan berubah menjadi 02. Ada fungsi-fungsi yang ada di form data bencana kebakaran itu, yaitu ada option save, edit, delete, clear, dan exit. Kemudian ada proses cetak. Nah, proses cetak ini kita harus menginput dulu data dari transaksi, yaitu form data kebutuhan dasar pengungsi. Setelah kita menginput data-data informasi awal dari data bencana kebakaran yang terjadi, petugas kemudian melakukan input transaksi yang kedua, yaitu data kebutuhan dasar pengungsi. Misalnya data yang diinput tadi dari ID bencana kebakaran, yaitu di ID B2. Kita cari, jangan lupa kita masukkan tanggal kejadian, yaitu tanggal hari ini yang terjadi tadi, tanggal hari ini, kemudian ID petugasnya misalnya 001, dari data user yang diperoleh oleh admin yang memberikan ID user kepada petugas, misalnya kita cari diperoleh dengan nama Firman. Kemudian jumlah kakak yang tadi kita samakan dengan jumlah data yang telah kita input sebelumnya, yaitu 30 kakak, kemudian 170. Nah, ada masukan lagi, yaitu tempat pengungsiannya di mana. Kita peroleh misalnya di halaman parkir dekat Indomaret. Lokasinya bisa disesuaikan sesuai dengan data yang diperoleh. Jangan 01 Kebon Sirih Menteng. Kemudian jumlah pengungsi anak sekolah didapatkan dari data yang diperoleh oleh petugas, misalnya ada 10 orang. Kemudian kita klik proses hitung, akan muncul suatu variabel proses hitung sendiri. Nah, proses hitung ini merupakan suatu analisa cepat standar pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi korban bencana kebakaran yang disesuaikan dengan Perka, yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 7 tahun 2008. Nah, peraturan ini sudah dibuat, kita mengikuti aturan yang standar, akuran baku, berapa minimal kebutuhan dasar pengungsi yang harus kita berikan selama 1 kali 24 jam. Di sini ada beberapa item yang diperoleh, yaitu ada tempat penampungan, berapa misalnya dengan luas segini bisa menampung berapa orang, kemudian ada beras, makanan, pakaian, seragam, selimut, alas tidur, sabun mandi, sabun cuci, air bersih, dan
air minum. Ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pengungsi korban bencana kebakaran 1 kali 24 jam. Ini minimalnya. Nah, setelah kita memperoleh hasil hitung dari yang dibutuhkan, kemudian kita bisa klik save. Nah, data akan muncul di sini yang telah diinput tadi. Kita balik ke form yang berikutnya. Mohon maaf, kita balik ke form yang sebelumnya. Nah, di sini di data bencana kebakaran kita bisa melakukan proses cetak untuk mengetahui laporan kejadian bencana yang telah dilakukan pendataan tadi. Yaitu kita klik cetak, misalnya kita ingin mencetak ID B2, kita klik cetak. Nah, ini akan muncul laporan berupa laporan pelaksanaan KI cepat di Jalan Kebon Sirih, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, bentuknya ada logo, kemudian kita akan beri nomor. Nah, ini data informatifnya memuat tanggal kejadian, waktu kejadian, penyebab kebakaran, kemudian selesai pemadaman. Nah, ini data-data yang tadi telah kita input. Kemudian dampaknya apa aja yang sesuai dengan yang kita input tadi, ada objek kejadian rumah tinggal, kemudian jumlah terdampaknya 30 rumah tinggal, kemudian korban jiwanya ada 1 jiwa, kemudian jumlah pengungsinya ada 30 kakak 120 jiwa. Nah, lokasi pengungsian ini yang telah kita input tadi yaitu di halaman parkir dekat Indomaret RT 02 Kebon Sirih Menteng. Nah, ini siapa petugas yang input tadi, karena tadi diinput oleh nama Firman, kemudian nama petugas KI cepatnya menjadi nama Firman. Selain itu, kita bisa mencetak juga hasil kebutuhan dasar yang diperoleh dari yang sudah diinput di form hitung kebutuhan dasar, yaitu dengan kita pilih salah satu data, kemudian kita pilih cetak. Nah, laporan ini merupakan laporan analisa kaji cepat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana yang terjadi di tempat pengungsian halaman parkir dekat Indomaret RT 02 01 Kebon Sirih Menteng. Jumlah pengungsinya tadi 30 kakak, kemudian dalam kakak, kemudian jumlah pengungsi dalam jiwa 120, kemudian jumlah anak sekolah yaitu 10 orang. Nah, di sini adalah standar pemenuhan dasar yang berdasarkan per KBNPB tadi. Nah, apa-apa aja yang harus dipenuhi, ini merupakan rumus standar baku yang harus dipenuhi oleh kita, terutama Pemprov DKI Jakarta selaku pengkoordinator kejadian bencana. Misalnya kita butuh sesuatu, kita bisa bekerja sama dengan donatur, kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu jika misalnya ada kekurangan kebutuhan yang harus dipenuhi, yang harus disalurkan kepada korban bencana kebakaran tersebut. Sesuai prinsip dari Kota Jakarta, yaitu kota kolaborasi. Nah, setelah data-data yang kita input ini telah kita input tadi masuk, di sini kita bisa menginput detail data pengungsi. Nah, data-data pengungsi ini merupakan data yang detail yang digunakan untuk lebih detail lagi berapa banyak pengungsi yang misalnya memiliki kebutuhan khusus, yaitu misalnya ibu hamil, ibu menyusui, ataupun kebutuhan khusus yang misalnya mohon maaf para penyandang disabilitas dan lain-lain. Nah, ini bisa mengetahui juga bekerja di mana, kemudian ekonominya di mana, kita bisa menganalisa. Di sini bisa detail mengetahui siapa saja yang pengungsi yang ada di lokasi pengungsian tersebut akibat dari bencana kebakaran. Misalnya kita memasukkan nama Nikita, misalnya kita input sesuai dengan NIK, misalnya namanya Andi, kemudian jenis kelamin laki-laki, tadi karena di Kebon Sirih kita tulis Kebon Sirih alamatnya,
kemudian bisa kita lihat golongan darahnya apa, kemudian misalnya usianya 40 tahun, dia kepala keluarga, karena eh, tidak rentan, kita pilih tidak rentan, misalnya beliau kerja di swasta, kita klik swasta, kemudian pilih data base ID kebakaran yang tadi, misalnya kita pilih ID kebakaran di IDB nomor 2, kita klik save. Nah, data-data ini muncul, data yang telah kita input tadi muncul di sini. Nah, dari sini kita juga bisa melakukan proses cetak, di mana kita bisa mencetak dari berdasarkan ID kebakaran yang ada. Misalnya tadi dari yang kita input dari database dari ID kebakaran IDB02, kemudian kita proses cetak. Nah, di sini akan muncul data cetak ID kebakaran B2 yang telah kita input tadi. Nah, ini tadi Andi, kemudian laporannya bentuknya seperti ini, tabel ke bawah, kemudian tentu saja ada tanda tangan petugas kayu cepat itu sendiri. Data-data yang diinput itu aja, kemudian dari semua data-data ini kita bisa memperoleh juga rekap laporan semua kejadian kebakaran yang telah kita input. Yaitu di laporan data pengungsian. Nah, ini yang kita input karena kita mengisi satu, kita muncul datanya satu. Jika diinput lagi akan muncul ke bawah, kemudian ke bawah lagi dan ke bawah. Formatnya seperti ini, tabel bentuknya ke bawah. Kemudian ada laporan data bencana kebakaran. Nah, ini ada dua kejadian kebakaran yang telah diinput. Yang satu sebelumnya, yang satu diinput oleh kita tadi. Muncul dua kejadian, dua laporan kebakaran. Kemudian ada laporan kebutuhan dasar pengungsi. Nah, ini tadi di lokasi pengungsinya ada dua. Yang satu sebelumnya, yang satu lagi yang baru kita input tadi. Kita bisa muncul apa-apa saja yang diperlukan oleh korban kebakaran tersebut. Dan satu lagi yaitu di laporan penanganan bencana. Nah, ini laporan dari penanganan yang dilakukan pada suatu kejadian kebakaran. Karena tadi ada dua, kita masukkan, yaitu ada penanganan yang dilakukan di ID database 01, ID database 1 dan ID database 2. Saja tidak lupa, jangan lupa, yang tidak lupa ada tanda tangan petugas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.